Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم رحمني ورحمكم الله جميعا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya, berkahnya, taufik dan hidayahnya, karunia dan nikmatnya kepada kita. Karena dengan semua itu kita menjadi manusia seutuhnya yang Allah inginkan dari penciptaan diri kita, yakni kita beribadah kepadanya. Alhamdulillah. Tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak mungkin menjadi manusia seutuhnya, dalam artian bahwa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukan karena nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat iman, taufik, hidayah. Karena ibadah kepada Allah itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Taat kepada Allah itu dan istiqamah dengan ketaatan itu adalah perbuatan yang sangat berat. Hanya segelintir dari manusia ini yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk melaksanakan itu. Kita bisa merasakan dalam kehidupan kita sehari-hari betapa beratnya ibadah dan betapa beratnya istiqamah di dalam ketaatan. Itu berat. Betapa beratnya kita tidak bersentuhan dengan maksiat. Karena setiap hari potensi bermaksiat itu begitu besar. Pintu terbuka selebar-lebarnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Nah, tentunya mempertahankan kesalehan, ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kewaraan ini tentu menjadi tugas yang sangat berat bagi kita. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat agar kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah, taufik, di atas agama yang mulia ini, sehingga kita bisa mengamalkan agama ini dengan benar, dengan baik dan benar. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala,
sedikit saya ingin menyinggung saja. Kalau Bapak Ibu melihat dengan jujur, kebanyakan dari kita ini tidak serius beragama. Kebanyakan dari kita tidak istiqomah. Kebanyakan dari kita masih pelin-pelan. Tidak tetap di dalam kebaikan, tidak iltizam, tidak istiqamah di atas yang hak, masih maju mundur, masih tarik ulur, masih kompromi. Padahal seharusnya ketika kita sudah menyatakan diri kita sebagai seorang muslim, mukmin, maka itu konsekuensinya sangat berat. Dan kita harus istiqamah di atas agama yang mulia ini, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah. Namun demikian ya, kita terus berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan hati dan keistiqomahan bagi kita di atas agama yang mulia ini. Kaum muslimin, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Ad-Da' wa Dawa', masih dampak negatif atau dampak buruk yang pasti akan dialami oleh seseorang ketika dia bermaksiat, atau hukuman yang Allah berikan kepada seseorang ketika seseorang itu berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bahas 27 poin ya. Ini masuk ke poin yang ke-28. Al-ma'asi tudhibul haya. Maksiat dapat menghilangkan rasa malu, atau dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang menghilangkan sifat malu atau rasa malu ya, di dalam diri orang yang bermaksiat tersebut. Wa min uqubatiha, disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, di antara hukuman yang diberikan oleh Allah, zahabul haya'i alladhi huwa maddatu hayatil qalb. Allah akan hilangkan rasa malu, yang rasa malu itu adalah sumber kehidupan hati. Malu itu adalah sumber kehidupan hati. Artinya tanpa malu maka hati itu akan mati. Sumber kehidupan hati itu malu. Ketika malu ini dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan mati. Hati itu akan melemah, hati itu akan sakit. Yang puncaknya hati itu akan mati, dia tidak bisa berfungsi lagi. Wa huwa aslu kulli khair. Rasa malu dan sifat malu itu adalah pokok dari segala kebaikan dalam diri manusia. Malu itu adalah pokok dari semua kebaikan. Wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'i. Hilangnya rasa malu dalam diri seseorang berarti hilanglah segala kebaikan dalam dirinya. Subhanallah, Maha suci Allah. Dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebaikan seluruhnya. Sifat malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Siapapun yang memiliki sifat malu, apapun bentuk malunya, karena nanti ada malu yang tercela, bukan itu yang kita bicarakan. Ini malu yang terpuji maksudnya. Nabi katakan semua malu, malu itu, sifat malu, rasa malu itu adalah kebaikan seluruhnya. Malu itu kebaikan seluruhnya. Artinya ketika rasa malu dan sifat malu hilang dari diri seseorang, maka hilanglah kebaikan itu seluruhnya.
Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman termasuk yang banyak tidak disadari oleh orang-orang yang bermaksiat. Tidak disadari oleh mereka. Jadi sifat malu, rasa malu itu diangkat oleh Allah secara bertahap dari dirinya, sampai pada titik di mana dia nggak punya lagi rasa malu. Tidak ada lagi rasa malu. Subhanallah. Siapakah yang bisa memahami akan hal ini? Tentu orang-orang yang masih Allah berikan rahmatnya, sehingga bisa memahami akan hukuman tersebut. Saya ulangi kembali, kalau hukuman yang sifatnya fisik, hukuman yang sifatnya harta benda kita, diri kita, keluarga kita, pekerjaan kita, yang sifatnya fisik ya, mungkin rata-rata kita memahami bahwa kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kecelakaan, keluarga kita celaka di jalan, kecelakaan anak kita celaka, istri celaka, waliyadzubillah. Harta kita ludes, dimaling orang, ya, atau kebakaran, atau apalah. Kita diberhentikan dari pekerjaan, keluarga kita berantakan, hancur, suami istri cerai, anak nggak jelas kemana tujuannya, misalnya. Nah, mungkin ya sebahagian besar kita memahami mungkin ini hukuman yang Allah berikan pada diri saya. Apa buktinya? Itu kita rasakan, baik pribadi, keluarga kita, istri kita, anak kita, harta benda kita, pekerjaan kita. Itu bisa langsung kita rasakan secara fisik. Tapi ketika hukuman Allah berupa hal-hal yang tidak langsung mengenai fisik, katakanlah seperti malu, ini kan bukan di fisik sebenarnya itu. Meski efek dari malu itu nanti ada ke fisik sebenarnya. Tapi hukuman ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa malu atau mencabut sifat malu dari diri seseorang karena dia telah berbuat dosa dan maksiat, ini bukan hukuman fisik sebenarnya. Itu yang dihukum adalah hatinya. Karena disebutkan tadi, wa maddatu hayatul qalb. Dia adalah sumber kehidupan hati. Maka hatinya itu yang dihukum oleh Allah dengan dicabut rasa malu dari hatinya, sehingga tidak memiliki rasa malu atau kurang rasa malu, habis rasa malu. Artinya sumber kebaikan dari hati itu telah hilang dari dirinya. Dan ini sekali lagi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahi demi Allah, ini termasuk yang banyak tidak dipahami oleh orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Mereka nggak ngerti itu kalau mereka sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya rasa malu, sifat malu dari dirinya. Subhanallah ya, kita diingatkan dengan apa misalnya pembahasan kita sebelumnya seperti dayuth. Dayuth itu kan orang nggak tahu malu itu, Pak. Betul tidak? Seorang laki-laki yang membiarkan istrinya, membiarkan anak perempuannya melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Apakah itu kaitannya nanti dengan hak-hak Allah, bukan hak-hak manusia, dan termasuk hak dirinya terhadap istrinya. Sejatinya setiap laki-laki yang sudah mengucapkan akad, ya, akad nikah kepada wali dari seorang wanita, artinya wanita ini adalah hanya miliknya, hanya miliknya, dan itu harus dia jaga nih wanita ini. Semuanya, kehormatan dirinya, auratnya, harga dirinya, semuanya harus dijaga. Harusnya seperti itu. Tapi karena mungkin ya si laki-laki yang mengucapkan akad nikah ini adalah laki-laki yang bermaksiat, maka tidak ada rasa cemburu di dalam hatinya ketika dia melihat istrinya ya
katakanlah berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya, berdua-duaan, berkhalwat. Kita melihat anak perempuannya misalnya berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, bagi dia biasa aja, dan sedikit pun tidak ada rasa cemburu dalam hatinya. Ini contoh orang nggak punya rasa malu, tidak ada rasa malu di dalam dirinya. Ini orang dayusnya yang seperti ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi, atau dalam kalimat dan idza lam tastahi, itu benar dua-duanya Pak ya. Memang kalau kita lihat ada dua kalimat, idza lam tastahi, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara yang ditemui atau yang didapati oleh manusia dari perkataan para nabi-nabi terdahulu adalah kalimat idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Apabila engkau tidak memiliki rasa malu, maka perbuatlah apa yang kamu inginkan. Kalau kamu sudah tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita lihat maknanya dulu ya, apa yang disebut fi tafsiran. Beliau menyebutkan ada dua penafsiran dalam hadis ini. Yang pertama, ahaduhuma annahu 'ala at-tahdid wal wa'id. Makna yang pertama, kata beliau, hadis ini idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak malu maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Nah, sebelum saya menjelaskan pendapat para ulama di sini sebagian ditampilkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, hadis ini nyuruh atau melarang ini Bapak Ibu? Kalau kamu tidak malu maka lakukanlah. Ini hadis ini nyuruh atau melarang? Ya, terjadi perbedaan pendapat Pak. Ya kita juga, ternyata ulama juga berbeda pendapat gitu. Orang ulama juga berbeda gitu. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Ubaid rahimahullahu taala, kemudian nanti diikuti oleh para imam-imam yang lain, hadis ini ala tahdidil wal wa'id, maksudnya adalah untuk menakut-nakuti, at-tahdid, menakut-nakuti, intimidasi, wal wa'id, ya, dan mengancam. Itu maksudnya. Ya, artinya ini larangan sebenarnya, tapi kalimatnya seperti nyuruh, kalimatnya seperti menyuruh, tapi hakikatnya dari hadis ini melarang. Wal makna man lam yastahi fa innahu yasna'u ma sya' min al-qaba'ih. Artinya, barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, maka sesungguhnya dia akan melakukan apa yang dia inginkan dari perbuatan-perbuatan keji, dari perbuatan dosa dan maksiat. Idzil hamilu ala tarkiha al-haya. Dan ini tentu ya, ketika dia telah meninggalkan rasa malu itu. Jadi malu itu sudah tidak ada lagi pada dirinya, maka ketika itulah apapun dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat dia akan melakukan dengan leluasa dia melakukan. Karena yang menghalangi seseorang untuk bermaksiat itu selain dari rasa takut, Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini luar biasanya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Itu Allah sebutkan. Nah, al-haya, al-khauf, ini ada kesamaan sebenarnya. Karena dua hal ini menghalangi seseorang dari berbuat dosa dan maksiat. Ketika khauf, ketika rasa takut ada dalam diri seseorang, maka dia tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat takut bermaksiat kepada Allah.
baik itu di tengah orang banyak, termasuk ketika dia sedang sendirian. Apa yang menghalangi dia bermaksiat? Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut dengan azabnya Allah. Dia takut dengan ancaman Allah. Dia takut dengan laknat Allah, kutukan Allah. Baik di dunia ini maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, al-haya. Jadi memang ada kemiripan, Bapak Ibu rahmati Allah. Seseorang yang sudah tidak ada rasa malu, maka dia akan melakukan apapun yang diinginkan. Tapi ketika malu itu masih kuat di dalam hatinya, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Junaid rahimahullahu taala, beliau mengatakan, malu itu, kata beliau, hakikatnya adalah sikap yang memotivasi seseorang untuk meninggalkan keburukan dan mencegah sikap menyia-nyiakan hak pemiliknya. Ini hakikat malu itu, kata beliau, adalah sikap yang mendorong atau membuat motivasi diri seseorang untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian mencegah dirinya dari menyia-nyiakan hak untuk memberikan kepada si pemiliknya. Dia malu mengambil yang bukan haknya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fa idza lam yakun hunaka haya'un yardi'uhu 'anil qaba'ih fa innahu yuwaqi'uha. Kata beliau rahimahullahu taala, apabila tidak ada rasa malu pada diri seseorang yang menghalanginya dari perbuatan qaba'ih, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, fa innahu yuwaqi'uha, maka pasti dia akan terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kalau diibaratkan, malu itu seperti dinding keras, dinding yang sangat kuat yang membatasi antara diri seseorang dengan perbuatan dosa dan maksiat. Dia tidak bisa berbuat semaunya. Dia tidak bisa melakukan perbuatan dosa itu seenaknya. Kenapa? Karena ada dinding yang sangat kokoh ini. Itulah malu. Ketika dinding ini hancur, maka dia akan leluasa untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Wa hadza tafsiru Abi Ubaid. Kata beliau, ini penafsiran yang disebutkan oleh Imam Abu Ubaid. Dan pendapat yang pertama ini disebutkan juga oleh para ulama, ini adalah jumhur ulama, pendapat jumhur ulama. Jadi kebanyakan para ulama berpendapat seperti ini, Bapak Ibu rahmatillah. Jadi maksud hadis ini itu maksudnya adalah untuk mengancam, menakut-nakuti, mengintimidasi seseorang. Jadi kalimat Nabi SAW ini bukan kalimat untuk menyuruh sebenarnya. Nabi mengancam seseorang yang melakukan perbuatan dosa dan malu. Kalau kamu tidak rasa malu, kata Nabi, tidak memiliki rasa malu, maka lakukanlah apa yang kamu inginkan. Ya, sama seperti orang tua kita misalnya, atau orang tua yang sudah sangat marah kepada anaknya. Ya, kalau kamu sudah tidak mau diingatkan, ya sudah, sekarang terserah kamu. Kamu mau melakukan apa, terserah kamu. Ibu tidak akan melarang lagi setelah ini. Karena ibu sudah mengingatkan kamu, ibu sudah nasihati kamu, kamu tidak mau dengar. Sekarang kamu mau melakukan apa, terserah kamu. Ini nyuruh atau melarang sebenarnya, Bapak? Itu melarang sebenarnya. Meski kalimat itu nyuruh sebenarnya, itu kan nyuruh itu. Ibu sudah mengingatkan kamu, ibu sudah nasihati kamu, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang terserah kamu. Kamu mau melakukan apa? Terserah kamu, lakukan apa? Apa yang? Itu nyuruh atau melarang, Bapak Ibu? Ini mengancam, hakikatnya itu melarang sebenarnya. Mana ada orang tua benar-benar menyuruh anaknya untuk celaka? Tidak ada. Tidak ada satupun di dunia ini orang tua yang benar-benar menginginkan anaknya binasa dan celaka, itu nggak ada. Itu saking marahnya maka keluarlah kalimat itu. Harusnya orang tua kita ini seperti orang tuanya Syekh Sudes, Pak.
Kalau marah itu yang keluar dari mulutnya itu, pergilah engkau ke Masjid Haram, mudah-mudahan engkau menjadi imam Masjid Haram. Akhirnya jadi imam Masjid Haram, Pak. Jadi kalau orang tua marah gitu harusnya begitu doanya gitu. Pergilah ke masjid, ya mudah-mudahan engkau menjadi ahli ilmu. Pergilah ke masjid, mudah-mudahan engkau menjadi imam di masjid misalnya. Itu, masya Allah. Nah, itu kan kalau kita lihat itu sahih Pak ceritanya. Itu dari beliau itu, dari Syekh Sudes ya. Ya hafizahullah taala. Baik benda rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang ada orang tua yang mungkin barangkali sudah tidak bisa lagi menahan sakit hati terhadap anaknya, maka keluarlah kata-kata itu. Tapi jauh dari lubuk hatinya sebenarnya dia sangat sayang kepada anaknya, dan kalimat itu dia ucapkan sebenarnya bukan benar-benar untuk menyuruh, tapi itu seperti ancaman terhadap anaknya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani, yang kedua, annal fi'la idza lam tastahi minhu minallahi faf'alhu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa kalimat idza lam tastahi itu maksudnya memang benar-benar menyuruh. Jadi kalau tadi itu menggertak, ngancam, nakut-nakuti. Nah kalau yang kedua ini maksudnya memang nyuruh gitu. Wa innamal ladzi yanbaghi tarkuhu ma huwa yustahya minhu minallah. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perbuatan-perbuatan yang memang pantas, perbuatan-perbuatan yang memang pantas untuk ditinggalkan, perbuatan-perbuatan yang pantas untuk dilakukan. Jadi perbuatan itu membuat dia menjadi malu kalau dia tinggalkan. Malu kalau dia tinggalkan. Apa contoh? Salat berjamaah. Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi memang rasa malu umat Islam sekarang ini itu sudah sampai pada titik nadir kalau kata saya gitu. Rata-rata umat Islam tidak salat berjamaah. Ini enggak ada rasa malu, Pak. Enggak ada malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal salat berjamaah itu wajib hukumnya. Ya, ada ulama mengatakan ini sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ini pendapat jumhur ulama. Salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, wajib kifayah atau fardu kifayah. Kemudian pendapat Imam yang mengatakan ini fardu ain. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlepas dari khilafiyah itu sebenarnya, tetapi salat berjamaah itu adalah sesuatu yang seharusnya kita malu kalau kita tinggalkan, terutama kita salat kaum laki-laki. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malu tidak salat di awal waktu, harusnya malu. Jadi karena kalau kita tinggalkan, kita malu jadinya gitu maksudnya. Kalau kita tinggalkan, maka kita harus lakukan itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu. Ini penafsiran dari Imam Ahmad, dan diriwayatkan juga dari beberapa imam, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala juga memberikan penafsiran bahwa yang dimaksud hadis ini adalah betul-betul disuruh. Jadi kalau seandainya ditinggalkan perbuatan itu menimbulkan rasa malu, maka lakukanlah. Artinya perkataan Nabi SAW ini menyuruh melakukan perbuatan-perbuatan yang memang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim, terutama sekali adalah perbuatan amalan-amalan yang sifatnya wajib. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun dari dua pendapat ini disebutkan oleh para ulama, pendapat yang benar atau pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa hadis ini adalah ancaman bagi orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Ini ancaman atau gertakan atau
menakut-nakuti mereka. Kalau kamu lakukan ya perbuatan itu, maka kamu akan binasa. Kalau kamu lakukan perbuatan itu, maka kamu akan binasa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu anna adh-dhunuba tud'iful haya'a minal 'abd. Yang dimaksud dengan hadis ini, kata beliau, adalah bahwa sesungguhnya dosa melemahkan rasa malu dalam diri seorang hamba, hatta rubbama insalakha minhu bil kulliyah, sehingga rasa malu itu betul-betul hilang, betul-betul sudah tidak ada di dalam dirinya, sama sekali sudah tidak ada karena dosa dan maksiat lakukan. Hatta innahu rubbama la yata'assiru bil ilmi an-nasi bi su'i halihi wala bittila'ihi alaihi, sehingga ya orang ini sudah tidak peduli lagi dengan pandangan manusia, dengan penilaian manusia, dengan omongan manusia. Dia sudah tidak peduli lagi. Bal katsirum minhum yukhbiru an halihi wa qubhi ma yaf'al. Bahkan banyak dari mereka yang memberitahukan keadaannya, artinya dia terang-terangan di depan orang banyak berbuat dosa dan maksiat, maksudnya perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak terpuji, itu tidak ada rasa malu dia beritahukan kepada orang lain, dia tampakkan kepada orang lain, tidak ada rasa malu dia melakukan itu. Ini sudah lewat pembahasan kita, Bapak Ibu rahmati Allah. Apa namanya itu? Mujahirah, mujahirun, mujahirin, mujahir. Ya, itu bukan ikan itu, Pak. Mujahir ya. Kalau kita mujahir itu ikan kali gitu. Mujahir itu adalah orang yang berbuat dosa maksiat terang-terangan di depan orang banyak. Itu mujahir. Enggak ada rasa malu dalam dirinya. Ini sudah lewat bahasan kita, Bapak Ibu rahimahullah. Nah, itu salah satu puncak hukuman yang diberikan oleh Allah kepada seorang yang berbuat dosa dan maksiat. Kita sudah bisa lihat hari ini, Bapak Ibu rahimahullah, dan betul-betul dalam kehidupan nyata kita melihat ada orang yang seperti itu, sudah tidak ada rasa malu dalam dirinya untuk berbuat dosa. Dia beritahukan orang lain kalau dia berbuat dosa. Dia tidak menyembunyikan aib dirinya. Perbuatan dosa dan maksiat dilakukan itu diberitahukan kepada orang lain. Bahkan dia berbangga-bangga diri dengan dosa dan maksiat yang dia lakukan. Subhanallah, maha suci Allah. Dan ini benar-benar terjadi di tengah-tengah kita. Dan inilah yang membuat rasa malu hilang dari diri mereka. Apabila keadaan mereka atau keadaan seorang hamba sudah sampai pada titik ini, kata beliau, lam yabqa fi salahi matma'un, maka tak tersisa sedikit pun kebaikan di dalam dirinya. Kalau seseorang sudah tidak ada rasa malu, tidak ada rasa malu berbuat dosa dan maksiat, bahkan dia memberitahukan kepada orang dosa dan maksiat yang dia lakukan, bahkan dia berbangga-bangga diri dengan dosa yang dia lakukan, maka sebenarnya sudah tidak tersisa lagi kebaikan dalam diri orang tersebut. Beliau menyebutkan ada syair yang wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhi hayya wa qala fadaitu man la yuflih. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, di sini tidak sebutkan ini syair dari siapa ini. Apabila iblis melihat ada ekspresi malu di wajah orang yang berbuat dosa dan maksiat tersebut, maka iblis berkata, aku telah menebus orang yang tidak beruntung. Paham Bapak Ibu maksudnya apa? Ya, maksudnya begini, orang yang punya rasa malu itu, Bapak Ibu rahmati Allah, biasanya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lukiskan dalam Al-Qur'an, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karita ayattali alaihi nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, satu hadis disebutkan, dosa itu
apa yang menggerogoti hatimu, kata Nabi. Dan kamu tidak suka kalau orang lain tahu. Bapak Ibu rahmati Allah, masih adakah rasa ini dalam hati kita? Jadi kalau kita berbuat dosa, itu kita sangat takut kalau diketahui oleh orang. Malu nanti kalau diketahui orang, itu dosa, kata Nabi SAW. Dan itu selalu menggerogoti hati kita. Itu selalu menggerogoti hati kita. Dan biasanya kalau ada saja misalnya membicarakan aib itu, mungkin tidak tertuju langsung kepada kita, kita mendengar itu saja, maka raut wajah kita berubah karena saking malunya kita gitu. Padahal orang belum tentu membicarakan kita sebenarnya, tapi kita udah berubah raut wajah duluan gitu, karena kita malu nanti jangan-jangan saya yang dibicarakan itu, tapi wajah kita langsung berubah, kemudian kita pergi dari sana. Nah, iblis la'natullah melihat ada seseorang yang berbuat maksiat, kemudian diketahui oleh orang, atau mungkin orang ngomong Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah wa a'azzakumullah. Saya tegaskan kembali, mungkin kalau ada keraguan di hati bapak ibu rahmatullah. Jadi dari hadis yang kita bacakan tadi itu, dua pendapat yang saya katakan. Yang pertama, hadis ini dimaksudkan adalah untuk ancaman atau gertakan. Kalau kamu nekat juga, maka kamu akan menemui kebinasaan. Jadi dengan hilangnya rasa malu atau tidak ada malu, tidak adanya sifat malu dalam diri seseorang, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang akan membinasakan dirinya. Yang kedua, itu maksudnya adalah memang disuruh. Kenapa? Karena perbuatan itu memang tidak malu kalau dilakukan, gitu maksudnya. Baik itu terkait dengan muamalah dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita membantu orang, ya kita nggak malu. Kenapa? Karena itu perbuatan baik. Maka kalau kamu tidak malu, ya bantulah orang. Ya, sebenarnya ini bahasanya apa itu ya? Ya, tidak perlu disebutkan malu juga, di situ orang akan melakukan kebaikan juga sebenarnya. Tapi itu yang dimaksud ya. Jadi dari hadis ini ada ulama yang memahami seperti Imam Ahmad bin Hanbal, diikuti oleh Imam An-Nawawi rahimahumullah, itu mengatakan kalau perbuatan itu memang tidak membuatmu malu, ya sudah lakukan. Kalau memang perbuatan itu perbuatan terpuji, kamu tidak malu melakukannya, sudah lakukan. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Jadi kalau ada masih ragu ya dengan dua pendapat itu. Nah, kemudian yang kedua, terkait dengan pernyataan iblis ini. Kata iblis, aku telah menebus orang yang tidak beruntung. Itu maksudnya adalah kalau sesuatu yang beruntung bagi iblis, bagi syaitan, itu apa? Ya perbuatan dosa dan maksiat. Kita terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, itu satu keberuntungan besar. Versi iblis gitu maksudnya. Maka aku telah menebus seseorang yang tidak beruntung. Oh, orang ini lagi tidak beruntung gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia masih terhalang oleh rasa malu yang ada dalam dirinya. Itu maksudnya Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi rasa malu itu masih menjadi benteng bagi dirinya, sehingga dia tidak, masih setengah-setengah melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Dia tidak
menceburkan diri 100% kepada perbuatan dosa dan maksiat, dia masih ada rasa penyesalan dalam hatinya, masih ada rasa malu dalam dirinya, sehingga berbuat dosa itu masih setengah-setengah gitu maksudnya. Ya, orang ini tidak dikategorikan orang yang beruntung, karena besar kemungkinan bahwa dia akan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kenapa? Karena dia masih punya rasa malu. Bapak Ibu rahmati Allah, pupuslah harapan bagi iblis, syaitan, ketika rasa malu ini semakin menguat dalam diri seseorang. Dia akan putus asa. Iblis dengan bala tentaranya, syaitan, syayatin, baik itu dari kalangan jin maupun kalangan manusia, akan putus asa menggoda orang-orang yang memiliki rasa malu, sifat malu dalam dirinya, karena ini ada benteng yang sangat kokoh yang menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Wal haya, kata-kata haya mushtaqun minal haya, itu pecahan dari kata-kata hayatun. Wal ghaithu yusamma haya, hujan itu dinamakan dengan haya. Haya ya bil qasr, maksudnya dengan alif maqsur ya, maksudnya li'anna bihi hayatal ardi wa nabati wad dawab, karena dengan hujan tersebut hiduplah bumi, hiduplah tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan hiduplah hewan. Jadi haya di dalam diri manusia itu tak ubahnya seperti air hujan yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, sehingga membuat hati itu menjadi hidup karena ada rasa malu. Hati itu menjadi terhormat dan berwibawa karena ada rasa malu. Bumi ini menjadi subur, tumbuh, manusia, hewan, seluruh makhluk dihidupi oleh hujan. Persis seperti itu kata beliau. Wa kadzalika summiyat bil haya, hayatad dunya wal akhirah. Oleh karena itu dinamakan dengan al haya, disebut malu, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maksudnya kehidupan dunia dan kehidupan akhirat itu hakikatnya terletak pada rasa malu pada diri seseorang. Faman la haya, barang siapa yang tidak memiliki rasa, fihi maitun fid dunya syaqiyun fil akhirah. Barang siapa yang tidak memiliki rasa malu, tidak ada sifat malu pada dirinya, maka dia mati di dunia dan celaka di akhirat kelak. Orang yang memiliki rasa malu itu disebut dengan hayatud dunya wal akhirah. Bapak Ibu rahmati Allah. Tapi yang tidak memiliki rasa malu, ini orang ini sebenarnya sudah dianggap mati di dunia ini. Orang yang tidak memiliki rasa malu, hakikatnya dia sudah mati sebelum mati. Dia sudah menjadi bangkai sebelum dia dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirat kelak dia akan binasa karena sifat malu telah hilang dari diri. Oleh karena itu kata beliau, antara dosa wa bainadz dzunubi wa bain qillatil haya'i wa 'adamil ghairah tulazimun min at-tarafain. Antara dosa, kurangnya rasa malu, tidak adanya kecemburuan di dalam hati, itu satu hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Wa kullun minhuma yastad'il akhar wa yatlubu hasisan, satu dengan yang lainnya saling tarik menarik. Wa man istahya minallahi 'inda ma'siyatihi istahyallahu min 'uqubatihi yawma liqa'ihi yawma yalqah. Barang siapa yang malu ketika bermaksiat kepada Allah, maka Allah juga akan malu mengazabnya di akhirat kelak. Ya Allah, Bapak Ibu, saya membaca kalimat ini betul ke hati kita gitu. Ini luar biasa. Siapa yang malu bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan malu mengazabnya nanti di akhirat. Wa man lam yastahi min ma'siyatihi lam yastahi min uqubati. Siapa yang tidak punya rasa malu bermaksiat kepada Allah, maka Allah sedikit pun tidak memiliki rasa malu juga untuk mengazabnya.
artinya Allah tidak sungkan-sungkan untuk mengazabnya di akhirat kelak. Karena di dunia ini dia adalah orang-orang yang begitu lancang dan tidak memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahman, beberapa hadis sebagai penutup bahasan ini. Nabi katakan, al-haya syu'batun minal iman. Ini ujung hadis dari al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah wa sittuna syu'bah, ya, atau bid'un atau wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malu itu satu cabang dari iman. Bahkan dalam hadis lain Nabi katakan malu itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari iman. Al-haya wal imanu qurina jami'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, malu dan iman itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Malu dan iman itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan, kata Nabi. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Apabila salah satunya tidak ada, maka yang lain juga akan lenyap. Kalau malu lenyap, imannya lenyap. Kalau iman lenyap, malunya lenyap. Bapak Ibu rahmati Allah, ini hadis sahih, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadis yang terakhir, semoga kita termasuk di dalamnya ini, Pak. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ahmad, Hakim. Istahyu minallahi haqqal haya. Hendaklah kalian malu kepada Allah Azza wa Jal dengan sebenar-benar malu. Man istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang benar-benar malu kepada Allah, atau dengan malu yang sesungguhnya kepada Allah, falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a, maka hendaklah dia menjaga kepalanya dan apa yang ada di dalam kepala. Wal batna wa ma hawa, dan menjaga perutnya dan apa yang dikandung oleh perut ini, apa yang ada dalam perutnya. Wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah dia mengingat kematian. Dan wal bila ini maksudnya dengan jasad yang membusuk, ya, busuknya jasad. Hendaklah kalian ingat kematian dan busuknya jasad, itu harus diingat-ingat itu. Wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang mengharapkan akhirat, meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia, kesenangan-senangan dunia, faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan semua itu, kata Nabi, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya di sini kalau kita perhatikan adalah peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait malu ini. Kita berhati-hati dengan potensi-potensi maksiat yang terjadi, baik itu yang lahir dari kepala kita. Apa yang ada di kepala ini? Pikiran kita, akal kita, ada mata kita, ada lidah, ada telinga. Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Ini harus dijaga gitu maksudnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia menjaga kepala dan apa yang ada di kepala. Apa yang ada di kepala? Ya, penglihatan kita, telinga kita, lidah kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jaga perut dan apa yang ada di perut. Ya. Ya, keinginan syahwat, ya. Perut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk mengingat kematian dan busuknya jasad kalian kelak kalau kalian sudah mati. Oleh karena itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
barang siapa yang mengharapkan akhirat, menginginkan akhirat dan meninggalkan perhiasan dunia. Ini tentu jangan dipahami Bapak Ibu rahmati Allah, jangan dipahami apa adanya 100% gitu ya. Karena nanti ya kita masih ada kebutuhan terhadap dunia gitu. Nanti orang-orang sufi, orang-orang tarekat ya, mereka mengatakan dunia ini sesuatu yang tidak boleh diambil ya. Jangan kita dilalaikan oleh dunia ini. Itu benar ya. Tapi ketika kita sama sekali tidak melakukan apa-apa ya untuk kehidupan kita di dunia ini, kita salah juga ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Qasas itu misalnya, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jelas ya? Jadi kata Allah, berusaha keraslah, bersungguh-sungguhlah mencari bagianmu untuk kampung akhiratmu. Berusaha keraslah untuk mengambil bagianmu untuk kampung akhiratmu. Tapi jangan lupa kata Allah, ada bagianmu di dunia. Artinya ya kita tetap mengambil dunia ini sesuai dengan kebutuhan kita ya, tanpa melalaikan kita dari akhirat. Siapa yang melakukan semua ini kata Nabi, berarti dia telah menerapkan sifat malu dalam dirinya, atau dia memiliki rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan Al-Junaid ya, dia mengatakan malu hakikatnya adalah menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Itulah malu yang kita tuju pada pembahasan ini Bapak Ibu rahmati, dan malu inilah yang dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri seseorang, sehingga dia leluasa, merasa nyaman, merasa aman melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Terutama sekali ketika dia sedang sendirian. Ini ujian sebenarnya. Kita punya rasa malu atau tidak? Kita ada rasa takut atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang tidak memiliki rasa malu, apalagi rasa takut dalam dirinya tidak ada, maka dia akan leluasa melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Leluasa, Pak. Senang dia bermaksiat itu. Ketika di hadapan istri dan anak-anaknya, dia adalah seorang suami yang saleh, seorang ayah yang saleh dari anak-anaknya, terlihat. Tapi ketika dia tidak berada di depan istri dan anak-anaknya, dia adalah seorang suami sebenarnya yang durhaka kepada Allah. Dia adalah seorang suami yang tidak patut dijadikan suri tauladan. Dia seorang ayah yang durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Seorang ayah yang tidak patut dijadikan suri tauladan bagi anak-anaknya. Bapak, ini suami tidak punya rasa malu. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmati Allah, mohonlah kepada Allah agar kita diberikan rasa malu dan sifat malu, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat malu melebihi dari para sahabat. Bapak Ibu rahmati Allah. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa hukuman-hukuman Allah ini banyak dari kita yang mungkin tidak menyadarinya. Dengan kita belajar begini, Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan ini akan menyadarkan diri kita, membuat kita tersadar dari dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul membantu kita untuk memakaikan sifat malu di dalam diri kita, sehingga malu ini bersemayam dalam hati kita dan dia beriringan dengan iman yang disebutkan oleh al-haya wal iman qurina jami'an. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman, malu dan iman itu dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu di antaranya terangkat, maka terangkatlah yang lain. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Saya persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang perlu kita diskusikan dari hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat.